Sugeng dalu rahayu rahayu dari timur Bengawan bersama Mas Tinus dan juga Eyang kawan. Mas Tinus atau Mbah Joyo? Yang benar yang mana? Yang bener itu til kumintil gendewati sil pringsil. Ngerti artinya gue ora? Sil pringsil ki artinya. Kowe sing gawe ukara. Sil pringsil ki artinya ya gue mau til mandel ya. Kan do bingung to sing mbok maksud. Nah. Sil pringsil ki maksudmu piye? Sil pringsil ki kewan loro munggah medun. Nek til gumandel iki Sak ngertiku pringsilan. Mas Tinus, ada pertanyaan dari Eyang. Karena yang kesini datang ke sini maka yang bertanya. Kan Mas Tinus ini sering sekali keluar di YouTube ya. Jalan-jalan ke planet Pluto, Nah, Jupiter. pertanyaannya Eyang, kosmik, black hole, galaksi itu apakah ada cahaya? Ya ada, semua berawal dari cahaya. Ini biar angin nur itu kan cahaya. Gitu. Ya, terus jelasnya, jelasnya. Dan ora yang Nah. terus yang jelas ke Mas Tinus sekali-kali menjelaskan. Kehidupan ini. Iya. Jambule yang semar loh. Hidup itu kan urip tuh. Ya, itu betul. Nek wis urip tak murup tuh, Hmm. menyala. Saya alon-alon dan mudeng. Urip ki urup. Nah, murup. Ya suki mbok geni mbok apa wujude Murup penting iki bahasa urup. Indonesia kan menyala. Menyala. On. Ya. On. Nah, kehidupan ini kan berasal dari cahaya. Maka kan fungsinya ketika orang dinaik levelkan dengan di dimensi kelima itu dimensi cahaya. Dimensi kelima. Terus lanjut. Makanya kalau kita ngerogoh sukma Rego sukmo. itu kan belum pakai dimensi cahaya, tapi dimensi sukma apa-apa. Saya sukmo apa Mas Tinus alon-alon. Kan ngerti. Jadi menjelaskan itu satu persatu nggak langsung Ya, blak-blak. intinya sukma itu kan Hmm. unsur 4 dimensi dalam diri kita. Sukma unsur empat Diarani dimensi. metafisik. Metafisik. Kita kan tubuh fisik nih, badan. Ya. Kita mempunyai tubuh metafisik yang namanya sukma. Maka sukma itu wujudnya sama dengan fisik. Sukmo sama dengan fisik. Ketika kita masih kecil, tumbuh Ah. dewasa, dia perkembangan sukma ini akan termanifestasi bentuknya. Sukma akan Jadi, termanifestasi bentuknya. View-nya itu kan tetap sama secara non fisik. Itu sama aja kesamaan energi. Kacik. Sugeng dalu rahayu dari timur Bengawan bersama Mbah Joyo. Dan ini tongkatnya Kanjeng Yang tongkat singgul. tongkat singgol Kiai Singgol Motor. Mas Tinus, kesempatan hari ini yang sowan ke tempatnya Mbah Joyo, Mas Tinus menanyakan kok iso kuncung gitu gimana? Kok iso kuncung? Lambu ki mau pokoknya nganggu ngerti-ngerti kalau ini ya udah. Pertanyaan Mas Tinus, spiritual itu apa? Kemarin Eyang udah menjelaskan tepatnya Eyang, tapi Eyang pengen bertanya pendapatnya Mas Tinus, spiritual itu apa? Spiritual ya jalan untuk menemukan diri sejati. Eyang ulangi, jalan untuk menemukan diri sejati. Jalan yang bagaimana Mas Tinus? Ya, tujuannya itu kan. Apa itu? Padha karo nek wong Islam. Hmm. Islamnya perlu jalan. Isya subuh, luhur, asar. Apa itu? Isan-isannya alam. Oh, Gitu. isen-isen. Nah, dhewe lak isan-isanane alam. Ya itu beda konteks ya. Kalau dalam beribadah yang lain konteksnya beda dengan yang Ini pengertian kita aja. ya. Nah, isen-isen alam. Nah, kita kan bagian dari isen-isen alam.
kita adalah bagian dari isen-isennya alam. Artinya makhluk dari yang tumbuh dari alam. Kita kan diciptakan dari alam. Semua apa yang kita butuhkan dari alam. Oh, Kita hidup dari alam. Kita makan dengan alam. Dan nafas dengan alam. Semuanya kan semuanya alam. coba kali ini yuk dari alam. Ya, toh. Belajarnya dari apa? Dari alam. Belajar dari alam. Ya. Ya. Cuman yang diprihatinkan sekarang banyak orang meninggalkan alam. Artinya meninggalkan alam itu tidak mengerti dengan alam. Banyak orang meninggalkan alam. Maksudnya gimana itu? Oh, banyak Ya orang kan? meninggalkan alam. Kepedulian itu. Maka orang Jawa bilang wong urip orang hidup itu harus bisa hamemayu hayune bawo. Ya, semua orang berkata hamemayu, hayu dan bawon. Hamemayu, ya kan? Hayu itu apa tuh hayu? Cantik, Cantik. Memayu, hayu ning melakukan kecantikan. Melakukan. Memperindah, mempercantik. Bawono, 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 Buana. buana, bumi. Nah, bumi ini ada 4 unsur alam. Air, tanah, angin, api. Bumi ada 4 unsur alam. Tanah, angin, air, api. Terus apa Mas Dinus? Nah itu kan kita kan apapun berkaitan dengan itu, ya kan? Apapun Kita bisa hidup ini kan karena alam juga dari 4 unsur alam. kita hidup dari 4 unsur alam. Gitu. Bisa, Kita ya? bernapas pakai udara, makan dengan kebutuhan hasil pangan, minum dengan air, kita cairan. Tanpa matahari, api, kita nggak dapat pengolahan apapun. Semuanya kalau diolah. Itu yang terjadi kenyataan atau bukan kenyataan? Ya kenyataan. Nah kalau gak nyata kok sudah diurip. Oh, Kita gak ada. Tanpa alam memang kita ada, nggak ada. benar, Iya toh. benar. Nah, yang disayangkan orang pada berbondong mencari keinginan diri. Nah, makanya disebut zaman rupa-rupa hedonisme. Hedon, Nah, zaman orang- rupa-rupa. Nah, orang yang banyak terjerat hedon ini kan akhirnya membuat orang itu lupa dengan alam itu sendiri. hmm, Ya, ya. hidupnya masih tergantung sama air. Ya, sekarang apa peduli dengan air kan nggak ada. Oh iya, Zaman sekarang kan yang penting cuan gitu kan. Duit. Dapat keuntungan. ya, Nah, itu kan sistem kapitalisme ya, membuat orang itu akhirnya cenderung mempunyai sifat individu. ya. Ya, egois, mementingkan diri sendiri. Nah, sifat-sifat egois yang membuat orang lupa dengan alam. Dia hidup dari mana, di mana, dengan apa, gitu. Nah, tujuannya adanya kebangkitan spiritual itu sebenarnya biar orang itu tahu asal usul. Hmm. Nah, kita kan asal usulnya dari alam. Dari Kita air. makan kan asal usulnya dari alam. Air. Kita minum asal usulnya juga dari alam. Kalau makanan itu yang kita makan kan mengandung zat besi dan sebagainya, itu membentuk tulang, membentuk tubuh ini. Tapi kan cairan menjadi daging. Ya, Darah. ketika menjadi daging itu kan asupan gizi makanan kan banyak loh Mas Dimas. Tapi air dulu loh Mas Dimas. Ya. Air Ya, dulu. semua enggak, air pun nggak ada tanah itu nggak ada habis. Nggak ada kita. Nggak ada wadahnya ya. Itu saling melengkapi kok. Saling mesra. Loh, ada air, ada tanah, nggak ada matahari, ini nggak bisa. Ya. Lah sing ngolah sapa to? Ya. Sing godhog sapa? Itu perlu memang, makanya sinar matahari itu menembus bumi. Nah, gini loh. Ultraviolet itu bisa menembus bumi. Matahari Hmm. itu selalu berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai dibilang matahari hari ya. Mata hari ya. Kita sebut sehari-hari. Dan matahari itu selalu memberikan hidup. Tapi nggak pernah kan ada orang mengakui keberadaan matahari itu sendiri. Kalau dipanasin, wah mataharinya panas ya. Nah, sekarang kok suhunya menjadi 33 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius.
ya jangan salahkan alam gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena apa? Kurang kesadaran diri kita terhadap alam itu sendiri. Bila kalau alam begini ya jangan salahkan alam. Gitu. Seharusnya itu manusia tujuannya terbangkitkan spiritual itu agar mau Revolusi. bukan Bapak. evaluasi. Oh, mengevaluasi. Kalau orang sudah mau berevaluasi diri, biarani wong manusia itu harus tahu diri kan gitu kan. Ya. Orang kalau kehilangan tahu diri kan berarti dia sadar diri. Kalau itu tadi spiritual, sekarang supranatural. Masih nanti ada pertanyaan lagi supernatural. Supra, nah, supra itu sebenarnya tingkatannya lebih tinggi dari spiritual. Kok iso? Ya, kan gini. Orang untuk menuju arah spirit supranatural itu pasti dasarnya dari spiritual, belajar spiritual, memahami tentang kehidupan, memahami tentang diri, perjalanan dan sebagainya, yang sifatnya membangun potensi yang ada di dalam diri. Nah, setelah kita mampu untuk itu, kita ada peningkatan semacam kita mempunyai keahlian khusus. Kalian khusus. Nah, makanya kan setiap orang itu menjalankan spiritual itu mempunyai akhirnya mempunyai spesifikasi masing-masing. Ada yang ahli pijet plus ada yang apa namanya? Aku juga iring-iring ke. Nek aku tok mbok iring-iring itu bablas dadine ngene iki lho. Nek aku miring-miring lho. Ada yang mengarah pengobatan kan, ada yang sifatnya perdukunan atau persadatan. Jadi lebih ke ahlian. Contohnya misalkan, Tapi enak loh nyandat gini untuk keringete iki enak. Iya, makanya jangan sekali-kali membuang tisu sembarangan ya. Keringat itu. Dan itu bahaya Mas ini. Ketika bisa mengambil keringatnya. Ketika ada paku yang diambil itu bukan pakunya tapi material perasaan dari paku itu terus dimasukkan. Itu yang bahaya. Terus lanjut Mas Dinos, wah itu malah membahas masalah aku itu. nak nyantet paku ini beda. Apa itu paku? Paku ini so gede so cilik. Awas lho. ini maaf ya santet. Ini ya bisa dikategorikan itu loh. Bisa dikategorikan itu. Keahlian. Itu keahlian juga itu. Mematerialkan benda cair menjadi benda padat loh. Ya loh. Bener. Benda empuk di atas. Miring-miring oleng. Supernatural pada poinnya apa? Tadi poin Jadi lebih ke alien. Nah, cuman ini ketika kita yang kuncung. ketika kita mendalami spiritual, akhirnya kita mempunyai keahlian khusus ya. Kan akhirnya orang lebih Keahlian khusus ini kan gue maju mundur. kan akhirnya kita Salahnya tak panjang kok. diberikan keahlian khusus. Keahlian khusus. Misalkan ini kan kalau kedokteran kan awalnya kan dokter umum, terus juga lebih diberikan keahlian khusus misalkan dokter gigi, atau Spesialis dokter ortodontis. spesialis kandungan kan gitu. Aku dulu punya cita-cita gitu, dokter spesialis kandungan. Yes. Lanjut Mas Dinos. Nah, apa mau tekan dia? Spesialis kandungan. Kleru Supranatural. Nah, gue supranatural itu kan tertuju pada keahlian khusus. Nah, ketika kita diberikan keahlian khusus, seharusnya kita menjadi tangan panjang Tuhan. Yang awalnya Tangan panjang Tuhan. yang awalnya kita belajar spiritual itu untuk memahami potensi-potensi yang ada di dalam diri, pengembangan diri kita biar kita tuh paham tentang kehidupan sejati. Nah, setelah diberikan itu naik ke level supranatural yang diberikan kelebihan yang seharusnya itu menjadi tangan panjang Tuhan. Jadi keadaan-keadaan yang kita miliki itu seharusnya buat menolong orang lain. Tetapi yang terjadi yang sekarang jebakannya ketika orang sudah mencapai level itu digunakan untuk mencari mata pencaharian. Artinya dapat Akan jadi konsultasi nih, dikit-dikit uang bisa menyembuhkan uang kan gitu kan. Ya benar sih kalau kehidupan itu membutuhkan uang, tetapi jangan
kalau spiritual ya misalkan dimintai tolong itu memang nggak apa-apa gitu. Life for money loh, tapi ingat life for money. Tapi Hidup jangan untuk uang. Tapi jangan nek wong Jawa ngarani bahasa Indonesianya apa? Apa itu? Nek dijaluk itu lu ngarani kan gak itu. Apa itu ngarani? Ngarani ngobo duit sakmene kan lho misale. Pamrih. Pamrih, jangan pamrih kan gitu. Misalkan bantu dikasih ya nggak apa-apa. Apa? Dikasih misalkan jangan meminta pamrih. Ya kan? Kita menolong Imbalan atau pamrih. Kita menolong ini. Kita jangan berharap pamrih apapun. Nah, gitu kan. Kita sebagai patangan panjang Tuhan. Kalau kita pengen cari duit jangan pakai otak kita dan keringat kita karena berkaitan dengan tubuh fisik. Mas Tinus, Satrio Pining itu termasuk spiritual, supranatural atau supernatural? Di semuanya menguasai. Semuanya menguasai. Ini kamu nih yang menjadi seorang kinasih Ratu Adil atau Satrio Pining. Kamu menguasai 3 hal: spiritual, supranatural, dan supernatural. Nah, sekarang supernatural. Nah, itu kan sama aja gini. Ilmu ya namanya kita pemahaman tentang diri ya. Ilmu jati diri itu kan baru untuk pengenalan diri itu baru tahap dasar. Ya. Beliau sekarang baru tahap dasar atau gimana? Enggak, ini menceritakan tentang kan ilmu itu ada 2 ya. Ada 3 tingkatan ya. Ilmu jati diri, terus kabrahmanan sama kadewatan. Jati diri, kabrahmanan, kadewatan. Jadi orang yang belum menemukan jati diri itu minus banget. Minus ya. Iya. Jelas. Kalau sudah menemukan jati diri, action kita apa? Nah, yaitu sifatnya hamamayu hayuning sasong. Kan kita pertama hamamayu hayuning diri dulu nih. Ya kan? Kalau kita sudah terpenuhi dengan hamamayu diri ini, kita baru terjun lapangan. Jadi apa yang kita potensi yang kita miliki itu mempunyai kemanfaatan secara langsung dari sesama kita dan untuk alam semesta ini. Jadi sifatnya ini kan kan triloko ya, jagat bawah, jagat alit ya. Nah ini antara yang kabrahmanan ini hubungan antara jagat alit dengan jagat alit. Triloko apa Moyopodo? Triloko. Moyopodo itu apa? Itu kan beda lagi. Arca pada, maya pada, madya pada. Maya pada itu paling atas, madya pada itu tengah, madyo itu tengah, artinya. Kalau arca pada itu awan bawah. Itu ya sama aja triloka, jagat alit, jagat gede, jagat langgeng. Nah, sifat kabrahmanan ini atau yang seharusnya supranatural itu diarahkan ke kabrahmanan. Supranatural diarahkan ke Brahmana. Pendeta no berarti. Iya, pendeta. Ya, Satrio Pining itu ya pendeta. Tapi ramalannya pandita kalau bukan hubungan pendeta. dengan manusia dia berperan sebagai kabrahmanan atau pandita. Oke. Nah, untuk kekadewatan dia bisa mengendalikan situasi alam. Kadewatan. Jadi sudah kinerjanya dengan alam itu sendiri. Yang namanya para dewa itu tadi. Dewa kan jiwa yang ukurannya besar. Makanya gede ini nyowo itu diambil dari nyowo itu adalah hasil dari energi dari 4 unsur alam. Kalau supernatural, ya supernatural itu lebih tingkat di atas rata-rata manusia umum. Misalkan bisa terkoneksi dengan dewa. tapi dia nggak sakti loh. Terus bisa mengatur alam, maksudnya tanpa perantara apapun dengan menggunakan energi kita bisa mampu berkomunikasi dengan alam. Itu hubungannya manusia dan langsung dengan alam. Kalau kabrahmanan itu implementasinya kita mengimplementasi kemampuan yang kita miliki, hubungannya kabrahmanan sebagai tangan panjang, jadi pencerah, sebagai jiwa pencerah, sebagai jiwa pencerah. Misalkan sebagai pamomo, pengayom, memberikan arahan tentang kehidupan ini. Jadi ilmu kita itu kita curahkan. Semua apa yang kita untuk menolong orang, mungkin kemampuannya apa, tergantung kemampuannya kan gitu kan. Jadi bener ya, pamomong tanah Jawi. Pamomong tanah Jawi. Berarti itu benar ya Mas Tinus. Ya. Sang kinasih sang Ratu Adil sang Satrio Pining judulnya pamomong tanah Jawa.
Tetapi pamomong yang selanjutnya yang akan terpilih itu bukan pamomong, tapi pambohong. Pambohong. Ya ora apa-apa, zaman ngono kan wajar. Yang terpilih selanjutnya adalah pambohong. Itu Mas Linus. Apa ya, Kak? Kelihatannya dari kedangkalan spiritual yang berkawan, yang kuncung, yang seman. Ora iki Mbah Lucu. Bukan lucu, ya. Ingat Mas Linus yang pada hari ini akan bilang pamomong tanah Jawa seperti yang ente ucapkan. Tetapi yang selanjutnya adalah Apa kuwi? pambohong. Jadi Mas Linus, terima kasih udaranya tentang Triloko. Itu sama aja kemampuan yang ada di dalam diri, terus keahlian khusus. Dari situ kita kemampuan kita untuk bersinergi dengan alam itu sendiri, melakukan kinerja atau kerjasama dengan alam. Jadi hubungannya sudah ke jagat agung, jagat langgeng. Jagat langgeng. Nah, Abadi, dulu aku pernah membahas itu di channelku. Abadi dan kekal itu beda loh Mas. makanya kan kalau kita diberikan keahlian khusus, supernatural apa spiritual, ketika kita sudah mempunyai mampu untuk itu, kita diberikan keahlian dari Tuhan, yang kita mendapatkan itu kan juga dari Tuhan juga kan. Kita manfaatkan untuk menjadi tangan panjang Tuhan, jangan digunakan untuk memperbanyak kekayaan dan itu Memperkeruh suasana hedonisme. hedonisme. Nah kalau kita sudah Yakin, bisa saya menjalankan yakin. itu, makanya kan bilang manusia itu hanya netepi dharma mimpi. Tapi ketika orang sudah mempelajari sampai level supranatural itu lepas dari itu, nah itu jebakan juga. Makanya Satrio Arjuna kembar sak kembaran iki wis metu lho ya. Tak omonge Satrio kembar wis metu. Sing ati-ati, sing waspada, sing eling. til kumatil gendewa Il- wati. Itu tadi Mas Dino. Dari kedangkalan spiritual yang tidak percaya, abaikan. Karena segala sesuatu yang saya bicarakan dengan Mas Dinus hanyalah kebetulan. Makanya kan orang itu diperlukan sodo. Apa itu sodo? Sapu sodo itu. Itu artinya itu uang nek sodo kan jejak. Nah jejak karo Mamang Gusti ini jejak aja minggat-minggat. Nah itu penegak. Jadi kalau kita menjalankan spiritual ya fokus dengan tujuan ilahi, tujuan mulia. Makanya dibilang leluhur itu kan diambil kata luhur mulia. Kita menjalani kehidupan yang mulia. Makanya kan hidup ini tidak melulu antara benar dan salah. Kalau benar salah dan antara benar salah itu tidak memiliki kemuliaan ya sama juga bohong. Makanya orang Jawa itu selalu mengajarkan toto kromo, ya kan? Ya. Nah, esensi dari Tuhan itu sendiri sifatnya halus, lembut. Nah, agar kita bisa terimplementasi dalam sifat-sifat Tuhan itu sendiri ya kita harus mempunyai sifat halus juga. Dari apa? Dari pikiran kita halus, dari perasaan kita halus, karsa kita halus, ucapan kita halus. Maka orang Jawa mengajarkan tentang dosa kromo. Bahasa itu pengaruh loh. Misalkan saya misalkan contoh ini, kita ngobrol sama orang ini oke. Nah iya kan, kalau kita orang Jawa oh injih, nah beda lagi ya. Iya kan, Penekanannya, oke sama oh injih, diptongsnya, Dengan- konsonannya, penekanannya nah, beda. dengan konotasi irama seperti itu membawakan diri kita menjadi pribadi yang lebih halus, lebih lembut, mempunyai toto kromo. Nah, makanya yang ngomong iso. Iso. makanya kan kita harus sebenarnya kan tujuan spiritual kan agar kita bisa menyamakan esensi dari tujuan sendiri. Kalau Mas Tinus itu bisa karena dia Harjuna ning jagat. Tapi kalau Eyang ini nggak bisa. Arjuna. Apa wi? Apa iya? Kalau Eyang nggak bisa, suruh Pringsilannya jagal. pelan-pelan, suruh ini Mas mumet.
Nah, makanya kan ibarat kita mencari Tuhan itu ibarat mencari partikel yang sangat lembut sekali. Ya. Ya. Misalkan ini dari Sang Yang Taya, ya, kosong. Akhirnya Sang Yang Taya itu dengan keajaiban semesta ini menciptakan namanya satu yang disebut Sang Yang Tunggal. Nah, Sang Yang Tunggal ini akhirnya terpecah dalam dua sifat, yaitu positif dan negatif. Kalau diarani iblis dan malaikat itu. Ya itu kan penciptaan itu air itu kan pecah juga jadi dua loh Mas. Ya. Nah, akhirnya dari sang plus minus ini agar tercipta kehidupan ini akhirnya dari ini disatukan dan timbullah harus ada unsur hidup. Tuhan itu kan maha hidup ya. Agar timbul kehidupan akhirnya ada unsur tarik menarik, akhirnya timbul namanya hidup tiga. Simbol tiga itu adalah kehidupan. Makanya kan diadakan, dipelihara, kemudian disempurnakan. Nah ini kan Adam, Hawa, ini neutron, proton, elektron, neutron. Anak proton itu kan Adam, Betul. elektron itu Hawa atau suhu Hawa kan itu. Hawa. Ini manifestasi dari Tuhan juga artikan manikem. Nah, kalau ini ketika ini tersatu ada sebuah ledakan. Makanya kan kayak sperma itu ovarium yang terdapat di ovum atau sel telur itu kayak timbul ledakan itu. Itu jaga ciliknya seperti itu. Ya. Jadi semua terbentuk dari atom kehidupannya. Kalau disebut coroko. Nah, HP aja pakai atom, semua pakai atom. makanya kan kayak nol ini. Hono anane ono saka ora ono dadi ono. Ya kan? Ya. Nah, dari ono ini menciptakan dua unsur akhirnya tercipta kehidupan ini coroko. Nah, coroko ini akan menciptakan doto itu menyala atau urip atau sifatnya memberikan pancaran cahaya nur itu mau. Nah ini akhirnya terjadi 4 materi satu sifat cahaya ini saling melengkapi. Jari kita 5 ini jari kita 5 ini unsur cahaya, ini unsur tanah, air, api, angin. Nah kan itu akhirnya saling melengkapi. Leres Mas Dinos Mbah Joyo Mbah Lucu matur sembah nuwun pendaran Makanya unsur kawula ingkang anambi makanya kan eyang saya kembalikan ya. Piye tak tutup sih ya bar iki ya. Saya kembalikan ya, Tutup menit. ketika kita masa ini di Oke, poinnya Mas Dinos. poinnya apa poin? Oh, kita kembalikan ke pembicaraan awal ya. Makanya kebangkitan spiritual itu dinaikkan level ke dimensi kelima. Dimensi 5 itu adalah unsur cahaya yang sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu. Jadi kalau unsur 4 dimensi itu kan masih terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Kalau di 3 dimensi itu terikat ruang dan waktu. Kalau alam ruh, alam sukmo itu terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Ruang itu masih lingkup bumi. Nah, ketika naik level lagi ke dimensi 5 itu adalah itu dimensi cahaya yang sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka dibilang stasi itu butiran cahaya. Nah, butiran cahaya itu berasal dari atom-atom itu. Nah, kalau di dalam pewayang itu yang disebut nabisit. Dan nabisit itu atom. Nabisit punya anak namanya Sang Yang Anwar. Sang Yang Anwar itu Sang Yang Nur Cahya. Banyak orang mengatakan Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Gitu. Ngestokake dawuh. Yang saat ini menutup perbincangan dengan Mas Tinus. Ini akan yang simpan khusus untuk cucunya yang Til Kumandel Bendewati dan Sel Pringsil. Jadi yang bukan cucunya yang go away ya. Mbak Joyo sugeng dalu rahayu matur sembah nuwun wedharanipun ngestokake dawuh. Monggo Nggih. Matur sembah nuwun Sil Pringsil tindak ing nagari dan Til Kumindel Gendewati. sabet keris kapok. Hati-hati dengan pedet monogo gini ya. Oh, pedet monogo gini. Yang sedang obat mabit ini. Oh, itu nyata loh itu. Dia juga udah Itu banyak itu cari mangsa. Yang dicari apa? hedonisme ya. sama apa namanya? Apa jenenge? Apa? Apa nek Serakah. itu apa jenenge?
nek wong fanatikisme. Fanatik. Iya. Itu terlalu mengkafir-kafirkan, mensuci-sucikan itu. Nah, Suci itu ketenangan. yang penting Ya, jadi toh. orang netral aja. Bener Mbah? Suci itu ketenangan sebenarnya. Yang kita hidup itu netral aja, jangan merasa pandai, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, jangan merasa suci. Justru kita gini. Nah, saya berikan contoh satu lagi ya. Apa itu? Kamu diberikan hidup dari apa? Pertama dari ibu. Lewat apa? Iki Masih di kandungan, oh di kandungan, kan Pak. plasenta. Plasenta ya, di kandungan. Nah, kenapa plasenta itu kan berarti kan arti Tuhan itu sendiri adalah hidup. Ya. Nah, Ari-ari kan plasenta betul. iya Pak, bahasa Selange itu, selang. ilmiahnya plasenta. Ya. Nek kok Jawa ngarani udel. Makanya nek randu Tali udel, besar. ya Nah, udel itu kita menungso. pertama mendapatkan kehidupan dari ibu kita kan dari Nek udel sik menungso lho ya. Hmm. Nah, nek Besar. udel sik menungso. Nah, plasenta itu. Makanya gini, plasenta itu kita nggak bisa menyentuh. Kita bisa melihat, tapi kita nggak bisa menyentuh. Hmm. Nah, artinya gini, ya Tuhan kan seperti itu. Tuhan kan Ya. bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Bisa berarti Tuhan itu bisa dilihat, tapi nggak bisa disentuh. Nah, kalau ingin kita dekat dengan plasenta kita kan berarti menunduk ini. Iya kan, semakin dekat kan? Dan semakin kita menunduk, kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Artinya, semakin kita rendah hati, kita akan dekat dengan Tuhan kita sendiri. Nah, makanya kan nek mau pengen jejak karo Gusti ini. Makanya nek orang Jawa iki nek ndonga ngene iki, tak ajari. Itu doa menggunakan frekuensi tanpa mantra, tanpa aksara, tanpa wicara. Itu gini. Ini kosongan nafas ya. Kita tarik pelan-pelan. Tarik gini. Habis itu menihung sampai keluar suara habis. Kan tarik nafas. Coba diajari dulu, Mbak. Nah, gini loh caranya. Cucunya yang loh ini khusus. Nah, ini Tuhan itu kan udel kita. Kalau kita pengen dekat dengan Tuhan, kita berarti harus menunduk ini. Nah, berarti kita tandanya orang itu harus menunduk, jangan tinggi hati, tetap rendah hati. Nah, kita doa dengan frekuensi itu, tarik nafas pelan-pelan, kemudian keluarkan pelan-pelan dengan muni hong. Tarik nafas pelan lagi. Hongnya itu sampai suaranya habis, keluar habis, tarik lagi terus, itu akan timbul frekuensi yang seirama. Karena suara Tuhan itu kayak suara gong gitu. Makanya leluhur kita bikin gong ini karena itu suara alam pusat semesta seperti gong. Nah itu kan. Nah kalau orang kalau gini kan berarti kan orang yang sudah jauh dari Tuhannya. Makanya orang yang gini kan orang sombong, simbol dari orang sombong. Ini. Makanya nek wong ra duwe dadi sugih kan mlakune ngene iki. Gitu. Ya itu justru gini. Nah makanya itu kan orang semakin diberikan rezeki sama Tuhan bukannya semakin mengerti tapi malah Sombong wae. Nah gitu. Nah ini orang yang tandanya orang yang jauh dengan Tuhannya. Ya kan ini kan jarak dengan plasenta kan semakin jauh. Nah ini Tuhan kita itu ada di plasenta ini. Kita pertama mendapatkan kehidupan dari seorang ibu. Makanya kan jika ingin dekat dengan Tuhan kita ya mundur. Makanya dengan doa itu kita ambil nafas pelan-pelan. Iki wis 30 isuwe banget iki lho. Tarik nafas lagi, keluarkan terus kayak gitu. Nanti frekuensi akan seirama dengan frekuensi alam semesta. Itu triknya. Gitu ya. Itu penemuan saya sendiri. Mbak Joyo, kita akhiri dulu karena udah 30 menit. Yang mau pulang ke Kayangan. dari Kayangan pulang dulu.
pamit sinuwun monggo. Pulang dulu ya. Rahayu buat sedulur semua para pinisepuh lan pinisilin. Aja lali apa jenenge? Apa itu? Ya pokoknya donga selamat ngono wae. Jangan terlalu sombong diri dengan apa yang kita miliki. Ojo rumangsa duweni, ojo rumangsa bisa, ojo rumangsa mampu. Jangan merasa sukses dan jangan merasa pandai. Kamu punya video banyak loh. Kenapa nggak kamu pecah-pecah di channel semua biar dapat cuan? Pah ora. Lumayan. Aku kewe harus ngek ilmu iki lho. Baru dikek ilmu gula duit. Bisa loh tuh. Kamu pecah-pecah channelnya jadi banyak. Wah, itu pada yang punya juga. Iya. Ya kan? Satu orang. Ini masa penyaringan. Penyaringan Pedit Nabogini ini lagi mencari orang hedonisme dan Ya. fanatikisme ini. Betul. Hati-hati. Betul sekali. Barang seneng ojo kegiur hal yang menikmat-nikmat dan kesenangan. Kok motoku ono, kacamataku ono mripate. Oke Mbak, saya tutup dulu. Rahayu dari Timur Bengawan, matur sembah nuwun sederek sedanten ingkang midhangetaken midhangetaken itu ngrungokne. Midhangetaken madang. Gitu dulu. Rahayu dari Timur Bengawan. Rahayu. Tamatiannya.